Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog untuk menjawab soal UAS mata kuliah Fisika Dasar R02 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Berikut profil saya. Nama Muhammad Sofyan, NPM 1831127064594. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi komunikasi serat optik sebagai pembawa informasi serta jelaskan keunggulan dan manfaatnya. Saya menjawab, untuk definisinya, teknologi komunikasi serat optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Selanjutnya, untuk prinsip kerja serat optik digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, sinyal awal atau short yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transduktor elektro-optik, dioda atau laser dioda, menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Selanjutnya yang ketiga, pada penerima atau receiver, sinyal optik diubah oleh transduktor optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Untuk perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver biasanya akan menjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Nah, ini ada kelebihan serat optik dibandingkan dengan transmisi yang lainnya. Yang pertama yaitu memiliki bandwidth yang sangat lebar. Dalam sistem digital dapat mencapai order GHz sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Yang kedua, ukuran sangat kecil dan murah, sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Yang ketiga, isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis. Yang keempat, isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. Dan yang terakhir, yang kelima, karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut tahan terhadap gas beracun, bahan-bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam di bawah tanah. Selanjutnya untuk yang nomor 2, jelaskan prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi Li-Fi. Untuk jaringan internet pada suatu tempat tertutup, jelaskan keunggulannya dibandingkan Wi-Fi. Definisinya yang pertama, Li-Fi atau Light Fidelity adalah media transmisi data dengan koneksi berbasis cahaya. Dengan hasil uji lab dapat mengantarkan informasi sebanyak 224 GB per detik atau sebanding dengan mengirimkan 18 film yang memiliki masing-masing ukuran 1,5 GB dalam kurun waktu 1 detik saja. Selanjutnya untuk prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi Li-Fi, yaitu cara kerja teknologi ini adalah menggunakan sumber cahaya yang cukup seperti LED light emitting diodes ataupun light sensor. Kemudian ujung perangkat lain akan melakukan deteksi serta menggantikannya sebagai binner yang sama, kemudian akan dapat dibaca oleh komputer. Artinya teknologi ini dapat bekerja apabila masing-masing perangkat yang dimiliki dapat terhubung dan saling berpasangan untuk melakukan kegiatan seperti mentransfer data. Contoh sederhana kerja light fidelity yang dapat kita rasakan saat ini adalah cahaya yang terdapat pada remote TV, cahaya inframerah yang mampu melakukan transmisi data lebih dari 1000 Mbps. Sedangkan lampu LED light emitting diodes yang digunakan saat ini telah mengalami perkembangan dengan kemampuan transmisi data yang stabil dan terlihat seperti cahaya lampu pada umumnya. Nah, ini adalah keunggulannya dibandingkan Wi-Fi. Yang pertama itu kecepatan akses. Akses internet dengan menggunakan light fidelity atau Li-Fi dapat menjadi lebih cepat daripada transmisi lainnya dengan kecepatan transfer mencapai 100 Gbps. Yang kedua, lebih aman. Teknologi ini merupakan teknologi yang lebih aman dibandingkan dengan teknologi lain, dikarenakan data tidak terganggu bila tidak ada cahaya yang tertangkap dan lebih efektif digunakan dalam pesawat yang tidak boleh adanya gelombang radio. Yang ketiga, menerangi ruangan.
Selain itu, teknologi ini juga memiliki kegunaan ganda untuk mentransmisikan data dan menerangi ruangan. Karena menggunakan bantuan cahaya, teknologi ini dianggap sebagai teknologi yang dapat mengurangi polusi elektromagnetik dengan tingkat keamanan terjaga secara maksimal. Yang keempat, tidak terjadi inferensi gelombang. Kelebihan lainnya dari teknologi ini adalah tidak adanya inferensi antara jaringan seperti halnya yang terjadi pada jaringan Wi-Fi. Itu adalah keunggulannya dibandingkan Wi-Fi. Selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi sensing penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Definisinya, penerapan cahaya pada teknologi sensing penginderaan jarak jauh atau remote sensing adalah penerimaan atau perolehan informasi mengenai permukaan bumi tanpa secara langsung melakukan kontak dengannya. Ini dilakukan oleh penginderaan dan pencatatan energi yang direfleksikan atau dipancarkan dan melakukan proses analisa dan aplikasi terhadap informasi tersebut. Untuk penerapannya, prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi sensing penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh dimulai pada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau elektromagnetik. Namun, dalam indera jarak jauh, hanya energi atau tenaga yang berupa elektromagnetik saja yang dapat digunakan. Tenaga elektromagnetik pada sistem pasif adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang mengenai objek di permukaan bumi kemudian sebagian diserap dan sebagian dipancarkan kembali oleh objek tersebut, sehingga sensor dapat menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari objek-objek yang berada di permukaan bumi. Sensor yang digunakan untuk menangkap gelombang elektromagnetik dapat dipasang pada satelit ataupun pada pesawat terbang. Biasanya menggunakan pesawat drone. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian sensor merubahnya menjadi sinyal-sinyal digital dan akhirnya tersimpan dalam ruang penyimpanan sensor. Nah, ini adalah keunggulan dari penerapan cahaya pada teknologi sensing penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Yang pertama itu dapat menganalisis suatu wilayah yang luas dalam waktu singkat. Yang kedua, menggambarkan kontur dari permukaan bumi secara akurat. Yang ketiga, foto udara yang bersifat 2 dimensi dapat dilihat secara 3 dimensi dengan menggunakan stereoskop. Yang keempat, mengukur berbagai dimensi hutan, misalnya diameter tajuk, biomasa, luas tutupan lahan hutan, dan lain-lain. Dan yang kelima, mudahnya menginterpretasikan citra digital dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Erdas, Imagine, atau Enfield. Selanjutnya untuk nomor 4, jelaskan prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi pengenalan pola berbasis imaging device seperti kamera dan scanner. Berikan contohnya dan jelaskan. Untuk definisinya, secara umum, penerapan cahaya pada teknologi pengenalan pola berbasis imaging device adalah suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu berdasarkan pengukuran kuantitatif fitur, ciri, atau sifat utama dari suatu objek. Selanjutnya, untuk prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi pengenalan pola berbasis imaging device, konsep dasar pengenalan pola digambarkan seperti berikut. Nah, untuk penjelasannya, prinsip pengenalan pola ini mengikuti prinsip kerja otak manusia dalam mengenali dan menyimpulkan tentang berbagai objek yang ditangkap oleh panca indera manusia, khususnya mata untuk citra dan telinga untuk suara. Secara alamiah, setiap manusia dari awal ia dilahirkan ia telah melakukan berbagai pengenalan pola, seperti mengenal suara ibu, suara ayah, gambar-gambar yang berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, dan benda-benda lainnya. Kemudian, saat mulai memasuki sekolah ia dikenakan dengan huruf-huruf. Selanjutnya dengan pola angka, bangun datar, bangun ruang, dan berbagai bentuk dan bunyi lainnya. Sehingga dari segi ruang lingkup pengenalan pola itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwa wilayah pengenalan pola sangat luas. Pengenalan pola bisa dilakukan dalam proses apa saja, selagi itu bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Berikut contoh dari masing-masing pengenalan polanya. Beberapa contoh penerapan pengenalan pola yang telah dilakukan dan berhasil diterapkan dalam berbagai industri, baik itu industri pabrik, kesehatan, keuangan, maupun pertahanan, antara lain. Yang pertama, yaitu di sini ada gambar sistem pembeda pejalan kaki dan pesepeda di penyeberangan jalan yang dikembangkan pada tahun 1992. Yang kedua,
ada pembacaan kode pos pada amplop surat yang dilakukan oleh Ye Li Chun dan beberapa peneliti lain pada tahun 1989 dan telah diterapkan di Amerika Serikat. Yang ketiga, pengenalan pola DNA dan sidik jari yang sekarang sering dipakai di kepolisian dan pemeriksaan DNA di rumah sakit. Yang keempat, sistem pengenalan wajah sebagai alat identifikasi selain fingerprint pada beberapa perusahaan atau instansi. Nah, itu adalah contoh dari penerapan pengenalan pola. Selanjutnya untuk nomor 5, jelaskan prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi IoT sebagai sensor atau sistem deteksi. Definisinya, penerapan cahaya pada teknologi IoT sebagai sensor atau sistem deteksi merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Selanjutnya, prinsip kerja penerapan cahaya pada teknologi IoT. Konsep dasar penerapan cahaya pada teknologi IoT digambarkan seperti berikut. Untuk penjelasannya, sensor cahaya memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadinya perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya. Cara kerja IoT memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun di mana setiap argumen yang berbentuk akan menghasilkan sebuah instruksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan IoT adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.